apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat. Anak-anak, berjumpa kembali bersama Bunda Manda di hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Anak-anak, hari ini kita sudah tidak belajar tentang lingkungan pantai atau pegunungan. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan kota dan desa. Jadi semangat ya, semangat! Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, bagus, sudah siap. Berarti anak-anak sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah memakai seragam. Hari ini hari Senin, jadi jadwal seragam anak-anak adalah kuning dan biru. Jangan lupa memakai dasi. Jangan lupa sarapan juga ya anak-anak, supaya anak-anak nanti fokus dalam belajar. Anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang lingkungan desa dan kota. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan kota. Kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, menggunting gedung bertingkat dan meniru tulisan kota. Tujuan kegiatan hari ini ada tiga. Yang pertama, mengembangkan rasa mandiri, tanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan menggunting, anak-anak dapat mengembangkan motorik halus. Yang ketiga, melalui kegiatan meniru tulisan, anak-anak dapat mengenalkan keaksaraan awal. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Ayo semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum belajar, kita ucapkan dulu komitmen kelas ya, agar anak-anak ketika belajar tetap memiliki komitmen. Komitmen kelas, tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Tertib berarti nanti anak-anak waktu belajar duduk ya, tidak lari-lari, tidak jalan-jalan. Tenang, ketika anak-anak belajar atau mendengarkan penjelasan video dari Bunda Manda, anak-anak mendengarkan, tidak sambil ngobrol. Rapi, yaitu anak-anak belajar walaupun di rumah tetap menggunakan seragam. Sopan kepada mama atau papa yang mengajarkan anak-anak, dan jujur. Anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar, yaitu lingkungan kota dan lingkungan di desa. Lingkungan di kota dan di desa itu berbeda. Kalau lingkungan di kota, itu biasanya memiliki gedung bertingkat, memiliki toko-toko, perkantoran yang tinggi-tinggi. Lalu jumlah masyarakatnya atau penduduknya biasanya lebih banyak dan sering terjadi kemacetan karena biasanya penduduk kota sudah memiliki kendaraan pribadi. Lalu kalau lingkungan di desa itu lebih tenang, udaranya lebih sejuk, memiliki banyak pepohonan, lalu ada juga yang memiliki sungai. Nah, itu lingkungan di desa. Tapi hari ini kita akan belajar lingkungan di kota. Coba anak-anak lihat di gambar. Bunda Manda ada gambar kota. Ini adalah gambar kota. Coba anak-anak lihat ya. Nah, anak-anak di kota memiliki banyak gedung-gedung bertingkat ya. Nah, gedung-gedung ini adalah bisa rumah sakit, bisa perkantoran, bisa kampus. Nah, ini adalah gedung-gedung bertingkat. Terlihat sangat ramai ya anak-anak, banyak gedung-gedungnya, banyak rumah-rumahnya. Seperti saat ini, anak-anak tinggal di lingkungan kota. Nah, di sini ada gambar Kota Bekasi. Anak-anak tinggal di Kota Bekasi. Anak-anak pernah melihat tulisan ini? Ya, pasti anak-anak semua pernah melihat ya. Lalu ini adalah ikon Kota Bekasi, yaitu piramida terbalik dari Sumarekon Bekasi. Nah, biasanya kalau anak-anak mau ke Sumarekon Bekasi, anak-anak bisa melihat gambar ini ya, bentuk piramida terbalik. Piramida ini kokoh berdiri di tengah bundaran dan memiliki kecantikan yang terpancar ketika malam hari karena ada lampu-lampu yang menyala di sekitarnya. Terlihat indah ya. Coba anak-anak lihat, di Kota Bekasi juga ada ikon yang lain, yaitu ikon bambu runcing. Nah, ini terdapat di Tugu Bulan-Bulan, terdapat di Jalan Juanda, Kota Bekasi, di dekat Stasiun Bekasi. Ini namanya bambu runcing. Di Kota Bekasi juga memiliki banyak penduduk atau masyarakat. Coba anak-anak lihat di gambar nih, ini sedang terjadi kemacetan.
Ya, ini biasanya terjadi di pagi hari karena orang-orang mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Nah, karena tinggal di kota, biasanya sering terjadi kemacetan karena banyak penduduk kota yang saat ini sudah memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, rumah-rumah penduduk di kota juga sangat banyak. Biasanya rumah-rumah penduduk di kota saling berdempetan atau berdekatan satu sama lain. Coba anak-anak lihat nih. Nah, ini adalah rumah penduduk di kota di Bekasi. Biasanya banyak perumahan seperti ini. Lalu coba di bawah anak-anak lihat nih. Ini juga gambar rumah-rumah penduduk di kota. Banyak ya. Setelah ini anak-anak akan melihat video suasana di kota. Wah, anak-anak, ternyata di kota banyak sekali gedung-gedung bertingkat ya. Tadi di video juga banyak gedung-gedungnya, lalu kendaraannya. Nah, walaupun begitu, di kota juga disediakan banyak tempat pekerjaan, sehingga penduduk kota biasanya memiliki berbagai macam pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pegawai kantor. Nah, anak-anak, ini adalah gambar pegawai kantor. Nih, biasanya mereka seperti ini di kantor, duduk di depan laptop, mengerjakan tugas-tugas. Ada juga yang bekerja di bank. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar penduduk kota yang bekerja di bank seperti ini. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai guru. Nah, contohnya ini. Ini adalah seorang guru. Tidak hanya itu, ada juga yang bekerja sebagai dokter atau perawat. Ada juga yang bekerja sebagai polisi untuk menjaga keamanan lingkungan. Penduduk kota juga ada yang bekerja sebagai penjual, berjualan, bisa berbagai macam, ada yang berjualan makanan, minuman, lalu pakaian, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ada juga yang bekerja sebagai ojek online seperti ini. Ini adalah gambar pengemudi ojek online. Dan masih banyak lagi, banyak sekali pekerjaan di kota. Nah, seperti ini anak-anak, contohnya ada yang bekerja mengantar barang, lalu ada yang bekerja menjadi pemadam kebakaran, ada yang bekerja membangun rumah. Nah, seperti ini masih banyak lagi. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu menggunting gambar gedung bertingkat. Anak-anak bisa disiapkan pola gedungnya, buku gambar, lem, dan guntingnya. Anak-anak
hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya menggunting gedung bertingkat. Nah, seperti ini. Ini Bunda Manda sudah ada pola gedung. Sekarang kita gunting ya. Yang kita gunting garisnya ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kita gunting lurus ya. Lalu nih gunting lagi, ikutin gambarnya miring ya. Kita gunting bentuknya miring atapnya. Lalu kita gunting tidur. Nah, kita gunting lagi miring. Kita gunting tidur. Lalu kita gunting lurus. Ya, seperti ini ya anak-anak. Lalu kita tempel. Nah, anak-anak bisa kasih lem. Lalu kita tempel seperti ini. Nanti bisa anak-anak hias. Nah, anak-anak gedungnya boleh anak-anak gambarkan jendela dan pintu. Nah, ini pintunya. Lalu jendelanya. Gedung bertingkat jendelanya ada banyak ya. Nah, kita gambar seperti ini. Anak-anak menggambar sininya hati-hati ya, karena kalau masih basah nanti bisa robek. Jadi digambarnya kalau sudah kering aja. Lalu kita kasih matahari. Nanti bisa diwarnain, bisa dikasih awan-awan. Lalu bisa anak-anak kasih jalanan ya. Seperti ini ya anak-anak. Semangat. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu meniru tulisan kota. Anak-anak bisa disiapkan LK dan pensilnya. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya meniru tulisan kota. K-O-T-A, kota. Kita buat dulu huruf K-nya ya. K, garis lurus, garis miring, garis miring. O, kita buat lingkaran. T, garis lurus, garis tidur, garis tidur. A, garis lengkung, garis lurus. Lagi kita buat huruf K-nya. Garis lurus, garis miring, garis miring. O, lingkaran. T, garis lurus, garis tidur, garis tidur. A, garis lurus, garis lengkung, garis lurus. Nah, anak-anak kita buat sampai bawah ya. Kita lanjutkan sampai bawah. K, garis lurus, garis miring, garis miring. O, lingkaran. T, garis lurus, garis tidur, garis tidur. A, garis lengkung, garis lurus. Semangat anak-anak semua. Jadi itu saja ya anak-anak kegiatan kita hari ini. Ya, diingat-ingat. Nah, sekarang kita mau refleksi. Ayo disiapkan lembar refleksi dan stikernya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu bisa merapikan peralatan yang sudah digunakan? Apakah hari ini kamu bisa menggunting gambar gedung bertingkat? Apakah hari ini kamu bisa meniru tulisan kota? Oke, anak-anak semangat ya nanti belajarnya. Bunda Manda yakin anak-anak semua pasti bisa. Hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Ayo tangannya semua dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.